Halo teman-teman, mari kita mereview jurnal. Kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Development of University Industry Partnership in Kazakhstan, Innovation Under Constraint. Untuk mengetahui siapa saja yang sedang mereview jurnal kali ini, mari kita arahkan kursor menuju kelompok 1 dan klik. Jurnal ini direview oleh kelompok 1 kelas A Akuntansi Keuangan Lanjutan. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari 1. Ria Yusrina dengan NPM 287, 2. Yoga Adi Kurniawan dengan NPM 292, 3. Brian Fitria dengan NPM 287, 4. Firda Ayu Fitriani dengan NPM 157, 5. Giga Ramawati dengan NPM 166, dan 6. Nadia Ramaduyanti dengan NPM 172. Nah, itu tadi nama dari anggota kelompok 1. Sekarang mari kita kembali ke beranda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita arahkan kursor ke tombol start dan klik. Jurnal yang akan kami presentasikan berjudul Development of University Industry Partnership in Kazakhstan, Innovation Under Constraint. Jurnal ini dipublikasikan pada International Journal of Educational Development pada tahun 2020 yang disusun dan ditulis oleh Dilrabo Johnbekova, Jason Spark, Matthew Hartley, serta Gulfia Gochomova. Selanjutnya ada perkenalan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari jurnal ini yakni menjelaskan jenis persekutuan yang dilakukan antara industri dan universitas, tujuan dan manfaatnya, serta hambatan kontekstual untuk persekutuan semacam ini guna membantu para pemimpin universitas dan pembuat kebijakan memahami pekerjaan penting ini. Kemudian ada masalah. Masalah yang dijelaskan dari jurnal ini yakni lebih dari 70 tahun Kazakhstan menjadi bagian dari Uni Soviet, dan dalam periode tersebut universitas memainkan peran integral dalam ekonomi komando yang direncanakan secara terpusat karena lembaga pendidikan tinggi dikendalikan oleh berbagai kementerian yang terkait erat dengan sektor ekonomi dan industri. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang memastikan jumlah tenaga kerja yang memadai di daerah perdesaan, bukan hanya perkotaan. Kazakhstan memutuskan untuk merdeka dan beralih pada ekonomi yang berorientasi pada pasar pada tanggal 10 Desember 1991, dan karena banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, berbagai reformasi pendidikan diperkenalkan yang dimaksudkan untuk mengembangkan institusi yang lebih otonom dan inovatif, meskipun hal tersebut sangat menantang karena bertentangan dengan sistem komando yang telah melekat di lembaga pemerintahan. Terlepas dari hal itu, Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan terus menetapkan kebijakan dan prioritas pendidikan, mengatur pendanaan, serta menyiapkan standar kualitas. Pentingnya persekutuan antara universitas dan industri telah disorot dalam berbagai kebijakan pemerintahan, serta sering disorot oleh Presiden pertama Kazakhstan. Persekutuan antara universitas dan industri sangat penting karena meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, mempersiapkan pelajar untuk pasar tenaga kerja, serta untuk memacu inovasi guna memperkuat ekonomi Kazakhstan melalui penelitian terapan dengan industri. Institusi pendidikan tinggi Kazakhstan mulai mendirikan pusat komersial, inkubator mahasiswa, serta taman teknologi. Inisiatif ini difokuskan pada mengkomersialkan kekayaan intelektual dan menerima keuntungan komersial secara cepat. Meskipun banyak inovasi yang dilakukan, Kazakhstan masih tertinggal dalam bidang dukungan utama, salah satunya adalah investasi nasional dalam penelitian tetap rendah. Terakhir, peningkatan fokus pada kolaborasi universitas dan industri tercermin dalam persyaratan universitas yang bersaing untuk mendapatkan dana negara dalam bentuk hibah studi. Terlepas dari tekanan nasional dalam mengembangkan UIP, sedikit pekerjaan empiris yang dilakukan untuk memahami bagaimana UIP didekati pada level institusi. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Studi ini berfokus pada persekutuan universitas industri pada 2 universitas di Kazakhstan Tengah. Kemudian batasan, penelitian ini hanya dilakukan pada 2 universitas di Kazakhstan Tengah. Untuk tinjauan pustaka, Universitas Kemitraan Industri atau bisa disingkat UIP bukanlah fenomena baru secara global atau di Kazakhstan.
Studi dan laporan pemerintah telah menekankan pentingnya mengembangkan hubungan antara universitas dan industri. Definisi dari Universitas Kemitraan Industri atau disingkat UIP ini didefinisikan sebagai hubungan saling percaya, berkomitmen, dan interaktif antara universitas dan entitas industri yang memungkinkan penyebaran kreativitas, ide, keterampilan, dan orang-orang dengan tujuan menciptakan nilai timbal balik dari waktu ke waktu. Untuk UIP sendiri memiliki sejumlah manfaat. Antara lain, yang pertama, membantu pengembangan program studi baru. UIP telah meningkatkan produktivitas penelitian dan meningkatkan peluang bagi fakultas dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, yaitu UIP telah menghasilkan kemajuan dalam inovasi dan teknologi. UIP telah membentuk aliran pendanaan baru untuk universitas dan telah meningkatkan kemampuan kerja siswa. Selain itu, UIP secara politis dapat menguntungkan lembaga seperti peningkatan reputasi atau prestis kelembagaan dan daya tanggap terhadap inisiatif pemerintah. Lalu untuk kolaborasi pendidikan, mencakup kegiatan yang lebih luas termasuk mengembangkan program pendidikan baru, merevisi program yang ada, dan melibatkan pengusaha dalam mengajar, membimbing, mengawasi siswa, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan kompetensi. Lalu, keterlibatan pakar industri luar dapat meningkatkan kualitas penelitian fakultas, memupuk keahlian bidang penelitian, dan memberikan peluang penting untuk menguji penerapan praktis dari temuan penelitian. Dan yang paling penting, UIP ini membantu fakultas mendapat akses ke sumber daya penelitian yang langka, seperti laboratorium, industri mutakhir, dan bahan yang mahal, menciptakan peluang baru untuk penelitian fakultas, produktivitas penelitian yang lebih besar, dan peningkatan publikasi akademik. Dan yang terakhir, kemitraan dapat membantu universitas dalam memangkas biaya terutama yang terkait dengan pendanaan mahasiswa, gaji fakultas, dan penelitian. Selain banyaknya manfaat bagi UIP juga memiliki kompleksitas dan risiko, seperti kesulitan praktis, perbedaan budaya antara universitas dan industri, perselisihan hak kekayaan intelektual, dan konflik kepentingan. Nah, salah satu tantangan utama dalam mengembangkan kemitraan adalah tidak adanya insentif yang mendorong partisipasi fakultas dalam inisiatif kemitraan. Selain itu, kurangnya keahlian atau keterampilan fakultas dalam membangun dan memelihara kontak dengan industri dapat menghambat pengembangan kolaborasi. Namun, ketika kemitraan dikembangkan, kurangnya kejelasan peran untuk kedua mitra dapat menjadi tantangan juga. Dan yang terakhir, tantangan lain untuk UIP melibatkan konflik kepentingan atas prioritas penelitian seperti alokasi sumber daya personel, keuangan dan material, dan komunikasi dan kerahasiaan. Kerangka model triple helix mengilustrasikan pentingnya universitas, industri, interaksi pemerintah dalam memfasilitasi kondisi yang mengarah pada inovasi dalam masyarakat berbasis pengetahuan. 3 versi model triple helix memungkinkan kami untuk memeriksa keadaan perkembangan UIP, untuk memahami keberhasilan dan hambatan yang terkait dengan masalah yang lebih luas dalam manajemen dan tata kelola sektor pendidikan tinggi, industri, dan ekonomi. Helix 3 yang pertama, di mana negara melibatkan universitas dan industri dan mengembangkan hubungan timbal balik secara langsung. Dalam model ini, negara adalah penggeraknya. Model ini terlihat jelas di ekonomi komando, terutama bekas blok Soviet dan Eropa Timur. Helix 3 kedua adalah pengaturan di mana industri, universitas, dan pemerintah bertindak secara terpisah dan hanya berinteraksi secara sederhana melintasi batas yang kuat dengan industri yang berfungsi sebagai penggeraknya. Konfigurasi triple helix 3 memerlukan institusi
yang saling tumpang tindih, yang saling berhadapan, dan menghasilkan organisasi hibrida. Model triple helix menunjukkan bahwa kemitraan yang setara antara universitas, industri, dan pemerintah adalah kunci untuk inovasi dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam memeriksa bagaimana UIP saat ini di Kazakhstan mengarah ke pembuatan kebijakan, tujuan inovasi dalam pendidikan tinggi dan ekonomi. Dalam memeriksa bagaimana UIP saat ini di Kazakhstan mengarah ke pembuatan kebijakan, tujuan inovasi dalam pendidikan tinggi dan ekonomi, kami gunakan Lunval DKK. Dua metode inovasi berikut adalah IMS berbasis sains, yaitu ada sains, teknologi, inovasi, dan DUI adalah berbasis pengalaman, yaitu doing, using, interacting. Inovasi DUI ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran organisasi dan antar organisasi. Dan ini mengacu pada pelatihan pekerja, pengetahuan kritis, dan terampil yang mampu menggunakan kompetensi dan kemampuan interaktif mereka untuk berinovasi di dalam dan di seluruh organisasi inovasi. DUI ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran organisasi dan antar organisasi. Dan ini mengacu pada pelatihan pekerja, pengetahuan kritis, dan terampil yang mampu menggunakan kompetensi dan kemampuan interaktif mereka untuk berinovasi di dalam dan di seluruh organisasi. Literatur penelitian menunjukkan bahwa mode inovasi IMS lebih umum di negara maju, sedangkan mode DUI lebih dominan di negara berkembang. Bab metode penelitian. Selanjutnya mengenai metode dan subjek penelitian dalam jurnal kali ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan antara bulan Mei dan juga November tahun 2018 di bagian tengah Kazakhstan, di mana penulis meninjau situs web beberapa universitas, sejumlah universitas, dan memilih 2 universitas saham gabungan yang ditunjuk, di mana kedua universitas ini memiliki keterlibatan aktif dalam jumlah besar dengan industri. Dan kedua universitas ini telah diakui dedikasi dan keterlibatan aktifnya secara nasional. Kemudian, untuk teknik penentuan sampelnya, di sini menggunakan populasi universitas yang ada di bagian tengah Kazakhstan. Dan sampel yang digunakan yaitu 2 universitas, yaitu Universitas A dan Universitas B, yang merupakan universitas saham gabungan dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki keterlibatan aktif dengan industri. Dan teknik pemilihan dan penentuan sampel dalam jurnal ini, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan triangulasi, di mana terdapat 21 responden yang terdiri dari 2 pimpinan senior, 2 kepala departemen, dan sisanya dari 7 fakultas kedua universitas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari wawancara semi terstruktur. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada 2 anggota pemimpin senior, 2 kepala departemen, dan 7 anggota dari masing-masing fakultas. Selanjutnya, teknik analisis dan uji hipotesis. Jadi, penelitian ini dalam menguji datanya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu responden, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah data sudah andal atau reliable. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai temuan dari jurnal penelitian ini.
Yang pertama yaitu mengenai tujuan University Industry Partnership atau disebut juga dengan UPI, di mana tujuan utama dari UPI ini ada dua macam, karena di dalam penelitian ini menggunakan dua sampel, maksudnya yaitu sampel dari dua universitas di Kazakhstan. Tujuan utama dari universitas pertama yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, di mana mayoritas peserta dari universitas pertama ini menganggap bahwa kolaborasi atau kemitraan antara universitas dengan industri dianggap cukup penting untuk memahami tren pasar terkini dan mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik para mahasiswa, sehingga hal tersebut itu akan mampu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang diberikan. Kemudian cukup banyak peserta pula menganggap bahwa ada beberapa keterampilan tertentu yang lebih baik diajarkan oleh pemberi kerja atau para praktisi langsung. Jadi agar siswa memperoleh pengalaman langsung dan belajar bagaimana menerapkan teori ke praktik. Kemudian dari universitas kedua menyatakan bahwa tujuan utama dari UPI ini yaitu untuk meningkatkan kelayakan kerja mahasiswa di masa depan. Menurut beberapa peserta dari universitas kedua ini, kelayakan kerja lulusan merupakan key performance indicator yang digunakan Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan untuk menentukan peringkat universitas dan menentukan jumlah beasiswa negara yang diterima universitas setiap tahunnya. Jadi, kelayakan kerja mahasiswa di masa depan pada universitas kedua ini menjadi tujuan yang paling menonjol dalam kolaborasi antara universitas dengan industri atau kemitraan antara universitas dengan industri. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan industri dipandang sebagai peluang untuk memahami persyaratan pemberi kerja dan tren pasar tenaga kerja dan ekonomi terkini. Serta untuk para mahasiswa, kolaborasi antara industri atau kemitraan antara industri dan universitas digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang paling relevan dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk kemitraan itu sendiri. Dalam jurnal penelitian ini dapat diidentifikasi 4 bentuk utama kemitraan dengan industri. Yang pertama yaitu program pendidikan, di mana kedua universitas, baik universitas A maupun B, melibatkan pengusaha secara signifikan, seperti misalnya mengajar kursus, kemudian pengembangan bersama dalam ujian, mengawasi proyek diploma atau tesis mahasiswa sarjana dan pasca sarjana, serta ikut serta dalam merevisi kurikulum. Kemudian bentuk kemitraan yang kedua yaitu student employment, yaitu kemitraan terkait peningkatan kelayakan kerja mahasiswa seperti magang di industri dan juga menyelenggarakan pameran karir bersama dengan pemberi kerja. Kemudian ada juga bentuk lain dari kolaborasi atau kemitraan dengan industri, yaitu pekerjaan konsultasi. Contohnya misalnya dalam Universitas A, pekerjaan konsultasi ini misalnya berkonsultasi dengan lembaga pemerintah tentang pengembangan dan revisi kebijakan dan undang-undang serta mengadakan kursus pelatihan bagi pegawai lembaga pemerintah. Kemudian di universitas kedua ada Universitas B, contohnya dalam hal ini yaitu
membantu perusahaan dan firma swasta mengembangkan rencana bisnis dan mengimplementasikan ide-ide bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu penelitian atau research, dan kolaborasi penelitian ini biasanya sebagian besar berkaitan dengan program teknis dan terapan universitas yang dalam banyak kasus memerlukan komponen penelitian. Kemudian di Universitas B ini lebih berorientasi pada penelitian secara umum, karena sudah disebutkan juga sebelumnya bahwa dalam Universitas B ini lebih bertekad untuk beralih dari fokus pada persiapan tenaga kerja menjadi universitas riset yang mampu menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara. Jadi lebih persiapan untuk lulusan universitas di mana lulusan nantinya memiliki pengetahuan yang berguna bagi pembangunan ekonomi dan lulusan yang unggul gitu sebagai tenaga kerja yang unggul nantinya. Itu merupakan fokus dari Universitas B. Selanjutnya yaitu manfaat kemitraan. Di sini diidentifikasi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat kemitraan bagi mahasiswa, manfaat kemitraan bagi fakultas, dan manfaat kemitraan bagi universitas. Manfaat kemitraan bagi mahasiswa itu sendiri yaitu memperoleh keterampilan praktis. Itu misalnya bisa didapatkan dari aktivitas magang. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan dalam beberapa program. Dari kegiatan-kegiatan tadi, dari berbagai macam bentuk-bentuk kemitraan tadi, bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan kesempatan kerja dan dalam beberapa program. Dan pastinya akan mendapatkan sertifikasi tambahan atas keterampilan mereka oleh pemberi kerja. Selanjutnya yaitu manfaat kemitraan bagi fakultas, di mana manfaatnya antara lain peningkatan pengetahuan terutama mengenai aspek praktis bidang mereka, peningkatan manfaat finansial dan peluang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pengembangan dan revisi kebijakan dan peraturan pemerintah. Dalam jurnal penelitian ini menyebutkan di Universitas A, kolaborasi atau kemitraan ini lebih dikaitkan dengan penerimaan bonus dan promosi finansial. Kemudian dari kedua fakultas di kedua universitas mencatat bahwa keterlibatan dengan industri membantu mereka tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan atau peningkatan pengetahuan, tapi juga dalam praktiknya dapat bertukar pengalaman dengan pemberi kerja, kemudian mengembangkan jaringan serta mengikuti perkembangan terbaru di bidang mereka. Kemudian jika diidentifikasi lebih lanjut lagi, fakultas juga dapat mengaplikasikan hasil penelitiannya dalam praktik dan juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu manfaat kemitraan bagi universitas, di mana kemitraan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan tambahan dana. Universitas A menggunakan dana tersebut untuk beasiswa para mahasiswa dan acara yang bermanfaat bagi universitas, sedangkan dalam Universitas B menggunakan dana tambahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melengkapi laboratorium. Kemudian kedua universitas ini, baik Universitas A dan juga B, setuju bahwa kemitraan dengan industri juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan status dan peringkat universitas atau bisa dibilang prestis universitas melalui kelayakan kerja itu tadi. Kemudian di samping itu semua ada pula hambatan kemitraan atau hambatan dari UIP ini. Yang pertama yaitu tantangan terkait industri, di mana permasalahannya adalah pengusaha memiliki sedikit minat atau komitmen untuk bermitra dengan universitas. Dan peserta-peserta dari kedua universitas yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini menyatakan bahwa seringkali pengusaha tidak melihat UIP sebagai hal lain selain sebagai penolong bagi mahasiswa. Dan juga banyak pengusaha
tidak memaksimalkan potensi magang tersebut. Sebagai contoh, masih cukup banyak kejadian di mana banyak peserta dalam penelitian ini menggambarkan bos mereka atau atasan mereka memberikan tugas kasar kepada para mahasiswa magang, misal membuat kopi, kemudian fotokopi, alih-alih melibatkan mereka dalam jenis pekerjaan yang substansif, mereka justru diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak sesuai dengan bidang mereka atau tidak membawa hal positif yang cukup signifikan bagi mereka, melainkan hanya pekerjaan-pekerjaan kasar yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Selain itu juga, beberapa pemberi kerja itu dengan cepat menandatangani perjanjian kemitraan, namun tidak menginvestasikan waktu atau dana untuk kemitraan tersebut. Kemudian tantangan terkait universitas, peserta mengidentifikasi beberapa hambatan terkait universitas yang paling menonjol dalam membentuk partisipasi, yaitu sebagai kurangnya waktu atau motivasi oleh fakultas karena beban pengajaran yang berat, kemudian gaji yang rendah dan sedikit insentif. Dalam penelitian terhadap sampel Universitas A, dilaporkan berhasil dalam melibatkan fakultas dalam kemitraan karena bonus keuangan tambahan dan upaya kemitraan menghubungkan untuk promosi. Namun sebaliknya, di Universitas B ini melaporkan lebih banyaknya tantangan atau kesulitan dalam melibatkan fakultas dalam kemitraan pendidikan, karena sebagian besar pengajar atau sumber daya dalam fakultas ini telah mendekati usia pensiun dengan sedikit motivasi untuk terlibat dalam pekerjaan tambahan pada tahap karir mereka. Kemudian tantangan penting lainnya terkait universitas yaitu manajemen, di mana di kedua universitas, baik Universitas A maupun B, tidak ada jabatan khusus atau posisi administratif dengan tanggung jawab eksplisit untuk mengelola UIP. Selain itu, mereka juga tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk UIP. Sehingga dalam temuan ini menunjukkan perlunya dukungan kelembagaan yang lebih besar untuk pengelolaan UIP, terutama dengan tujuan kelembagaan untuk meningkatkan kemitraan di masa depan. Hambatan selanjutnya ialah tantangan terkait pemerintahan. Yang tertulis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah solusi menjadi masalah. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya pemerintah itu sebenarnya mendukung adanya kolaborasi antara universitas dan industri, tapi entah kenapa sistem dan praktek yang dilakukan oleh pemerintah itu justru malah menjadi tantangan terjalinnya kolaborasi antara universitas dan industri. Lantas bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah prioritas pembuat kebijakan pendidikan itu sering berubah atau tidak konsisten. Yang dimaksud di sini adalah sering terjadi pergantian orang yang menjabat menjadi menteri pendidikan, dan mereka itu membawa visi dan misi serta ambisinya mereka sendiri-sendiri, dan karena sering berganti akhirnya visi atau misi tadi itu pun juga sering berganti hingga prioritas pembuat kebijakan pendidikan itu sering berubah. Nah, hal itu membuat visi misi itu jadi sulit dicapai karena sering berganti-ganti. Yang kedua adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Jadi di instansi pemerintah itu sering terjadi kurang koordinasi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah permintaan dokumen yang terus-menerus dari instansi pemerintah menyita waktu akademisi untuk menjalin kemitraan. Jadi para akademisi itu terus dimintai sama pemerintah untuk menyiapkan berbagai dokumen tertulis, yang tentu untuk menyiapkan dokumen tertulis itu akan banyak sekali menyita waktu para akademisi, sehingga menghalangi akademisi ini untuk menyisihkan waktunya dalam menjalin kemitraan ataupun melakukan penelitian terkait kemitraan antara universitas dan industri. Nah, itu tadi adalah hambatan yang terkait dengan pemerintahan. Selanjutnya ialah perkembangan
kolaborasi universitas dan industri dan juga pelakunya. Nah, dalam perkembangan kita akan menentukannya dengan pertanyaan bagaimana sih kemitraan itu dimulai dan dikembangkan saat ini di Kazakhstan. Jadi sebenarnya kemitraan atau kolaborasi antara universitas dan industri itu sudah terjadi semenjak periode Soviet, dan sebenarnya juga tidak ada persyaratan formal untuk melakukan kemitraan. Tapi universitas paling aktif itu berkolaborasi di bidang yang diwajibkan oleh pemerintah. Hingga dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kemitraan ini terjalin akibat adanya dorongan dari kebijakan pemerintah. Nah, dikembangkannya itu kemitraan ini masih secara ad hoc ataupun tidak teratur gitu. Jadi improve saja seperti itu. Nah, untuk jangkauan kolaborasi dari kemitraan antara universitas dan juga industri ini tuh bisa digolongkan menjadi dua, yakni kolaborasi saat ini tuh masih sebagian besar terjadi di tingkat lokal, alias itu kayak dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang berada di dekat dari universitas ataupun individu tersebut. Jadi ini merupakan alasan geografis. Yang selanjutnya adalah beberapa universitas juga memiliki mitra industri internasional. Namun juga ada beberapa universitas itu telah memiliki banyak mitra industri internasional. Nah, selanjutnya adalah siapa pelaku untuk mendorong adanya perkembangan ini. Ada pengembangan kolaborasi antara universitas dan industri. Yang pertama adalah hubungan dan jaringan dengan pejabat pemerintah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya hambatan itu juga terjadi karena pemerintahan. Oleh karena itu, dengan menjalin hubungan dan jaringan dengan pejabat pemerintah itu dapat menjadi salah satu faktor untuk mendorong adanya perkembangan di kolaborasi antara universitas dan industri. Selanjutnya ialah jaringan alumni. Jadi jaringan alumni ini merupakan faktor pendukung keberhasilan kunci dalam pengembangan kemitraan saat ini. Bab kesimpulan dan diskusi. Dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti menyimpulkan bahwasannya kolaborasi antara universitas dan industri di Kazakhstan masih tergolong lemah, dan penelitian untuk pembuatan kebijakan yang mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi terkait kolaborasi tersebut mengalami kendala. Nah, kenapa kok dikatakan lemah? Dikarenakan kolaborasi itu hanya terbatas pada model inovasi DUI atau Doing, Using, and Interacting, di mana kolaborasi dengan industri ataupun praktisi itu terbatas pada praktisi sebagai pengajar paruh waktu ataupun menempatkan siswa untuk magang di dalam perusahaan ataupun menciptakan konsultasi teknis. Sedangkan kolaborasi dalam proyek penelitian dan pengembangan produk penelitian itu sangatlah terbatas. Nah, hasil penelitian ini itu didukung oleh Zavale dan Makamu pada tahun 2016. Mereka melakukan penelitian yang menyatakan bahwa dalam negara berkembang kemitraan dibatasi pada model inovasi DUI karena sumber daya manusia terbatas dan sumber daya seperti teknologinya pun juga terbatas. Nah, dikatakan bahwasannya penelitian untuk pembuatan kebijakan yang mendorong inovasi itu mengalami kendala itu dikarenakan pihak universitas ataupun akademisi dibatasi oleh beban pengajaran fakultas yang berat, dukungan kelembagaan yang buruk untuk penelitian, dan sedikit konsistensi dalam prioritas akibat Menteri Pendidikan yang sering berganti dengan jangka waktu yang singkat. Hingga saat ini, jaringan kolaborasi antara universitas dan industri di Kazakhstan masih bermodelkan triple helix 1, di mana pemerintah masih menjadi peran utama dalam penggerak akademisi dan industri dalam kolaborasi. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama ialah telah menggunakan bahasa internasional hingga masyarakat dapat memahami dengan mudah konten ataupun isi dari jurnal ini karena telah menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat di seluruh dunia.
Yang kedua adalah terdapat penelitian terdahulu hingga memperkuat hasil penelitian. Jadi dalam penelitian ini itu terdapat banyak sekali temuan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain, hingga hal itu memperkuat hasil penelitian ataupun argumentasi dari peneliti. Yang ketiga adalah metode yang digunakan telah sesuai untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, di mana dapat kita lihat sendiri bahwasanya jurnal ini itu telah berhasil mengungkapkan manfaat ataupun tantangan-tantangan yang ditemukan dalam kolaborasi antara universitas dan industri. Nah, selanjutnya ialah kekurangan dari jurnal ini. Jurnal yang pertama adalah jurnal ini hanya memiliki sampel sebanyak 2 universitas, dan 2 universitas tersebut merupakan universitas saham gabungan, yang tentunya hal itu menjadi kekurangan. Kekurangan yang kedua adalah jurnal ini atau penelitian ini masih menggunakan model triple helix, bukan model quadrihelix, di mana model triple helix ini tuh hanya menyelibatkan pemerintah, industri, dan universitas saja tanpa melibatkan masyarakat. Sedangkan dalam model quadrihelix masyarakat itu sudah dilibatkan. Nah, kekurangan yang ketiga adalah triangulasi data dalam penelitian ini itu tidak menggunakan triangulasi metode. Bisa kita lihat bahwasanya peneliti banyak menjelaskan hanya hasil penelitian-penelitian terdahulu tanpa menjelaskan metode apa yang digunakan oleh penelitian terdahulu sehingga menghasilkan hasil penelitian tersebut atau hasil penelitian terdahulu yang dicantumkannya. Hal itu tentu saja membuat pembaca sedikit memiliki argumentasi sendiri atau tidak kuat secara mutlak argumen dari peneliti. Namun jurnal ini tuh sudah sangat baik dan bagus dan juga sukses untuk mendeskripsikan bagaimana kolaborasi antara universitas dan industri itu terjadi di Kazakhstan, dan juga manfaat serta tantangan-tantangannya ya, terutama yang menjadi penghambat dari kolaborasi antara universitas dan juga industri di negara Kazakhstan. Nah, itu tadi adalah review jurnal Development of University Industry Partnership in Kazakhstan, Innovation Under Constraint yang dilakukan oleh kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan sampai jumpa di lain waktu.